Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di video yang kedua buat anak-anakku semuanya. Sebelum Pak Kholis mulai, Pak Kholis ini sebenarnya menginginkan ya, kalian semuanya itu jadi orang yang nantinya ya jadi orang yang sukses gitu. Seperti yang dicita-citakan oleh semua yang ada di sini. Bapak Ibu guru itu pasti menginginkan sekali ketika kalian itu suatu saat sampai di sini jadi orang sukses, mungkin bisa bantu adik-adiknya nanti yang kuliah sekolah di sini lagi. Bahkan lebih dari itu mungkin bisa menjadi Pak CT, bikin sekolah dan yang lain-lain. Bukan mimpi ya, itu adalah sesuatu yang bisa kalian wujudkan dan Pak Kholis tahu potensi itu ada dalam diri kalian semuanya. Yang diperlukan kalian adalah terus berusaha semaksimal mungkin. Jangan berpangku tangan, hindari sesuatu yang sia-sia. Kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat itu dihindarkan dulu aja. Ganti sesuatu yang lain dengan belajar, konsultasi, berani untuk merubah diri kalian seperti alasan-alasan pada video satu yang tadi. Gitu ya. Nah, di Riyadhah 40 hari ini Pak Holis akan jabarkan kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa kalian pakai gitu, bisa kalian terapkan di rumah. Saya share ya. Oke, saya view dulu. Ya, Pak Holis nggak berharap banyak kok, hanya berharap kalian itu hidup seneng, nggak susah terus gitu. Orang tua kalian juga seneng lihat kalian itu sukses. Baik, kita mulai ya. Setelah 5 alasan kemarin, ini adalah 10 jurus ikhtiar langit yang bisa kita ambil gitu. Ambil backgroundnya. Jadi kalian itu kalau melakukan sesuatu itu punya alasan yang kuat itu. Alasannya apa? Quran hadis. Dikasih perintah oleh Allah, dipraktekkan Rasulullah, kita laksanakan. Sederhana saja itu. Baik, yang pertama adalah sholat malam. Ada tahajud sama witir. Kenapa? Itu hadis Muslim nomor 1163, sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Kalau Al-Qur'annya ada surat Al-Isra ayat 79, nanti kalian kaji sendiri ya, buka nanti suratnya, buka nanti Al-Qur'annya. Dan pada sebagian malam, sholat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhan mengangkat kamu ke tempat yang lebih baik, terpuji. Rasulullah juga berwasiat tentang 3 perkara, yaitu puasa 3 hari setiap bulan, 2 rakaat pada setiap sholat duha, dan salat witir sebelum tidur. Nah, kenapa kita harus malam itu sholat? Ini yang kita tunggu-tunggu. Kalau katakanlah Pak CT, Bu CT mau datang ke sini, gimana hebohnya kita mempersiapkan? Jangan-jangan kita lupa kalau Allah itu yang punya Pak CT, yang punya segalanya, yang punya langit dan bumi, tapi kita nggak nyambut. Loh, emang Allah datang, Pak? Iya dong. Lihat ini di hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala turun di langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas itu Allah bilang, siapa saja yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang meminta padaku, tak kasih itu, tak kasih. Siapa yang minta ampunan padaku, tak ampuni. Loh, enak banget ini. Maka tahajud ini luar biasa dahsyat sebenarnya. Allah itu nunggu kita itu. Kan Allah kita datang sambil jalan, Allah itu datang ke kita sambil berlari. Kita sambil berlari, oh lebih cepat lagi. Ya kita terbang seperti apa nanti? Kira-kira kalau kita itu ngeber tuh amalan-amalan Riyadhah 40 hari itu, Allah itu datang lebih cepat lagi gitu loh. Itu yang kita nantikan. Yang kedua, ada sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat fajar. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, lihat. Dunia dan seisinya itu kayak apa tuh? 500 miliar, 1 triliun, berapa? Itu cuma sedikit dari dunia. Tapi 2 rakaat itu jauh lebih baik gitu. Kita kejar itu keutamaan-keutamaan di waktu tersebut. Maka
banyak orang yang banyak dosanya dalam tanda kutip ya, banyak salah dan lain-lain, sholat subuh itu susah, pasti itu. 3, ada sedekah subuh. Gitu. Kenapa kok kita spesialkan? Ternyata ada malaikat yang di situ doa ketika kita sedekah subuh. Gak apa-apa, selama 40 hari ini 500, 500, 500, 500, 500, atau 1000, 1000, 1000, kita sisihkan, gak apa-apa, gak masalah itu. Yang istiqomah nanti ya. Sampai malaikat itu doa, ya Allah berilah ganti bagi orang yang berinfak, sedangkan yang satunya lagi, ya Allah berilah kerusakan bagi orang-orang yang menahan hartanya. Kita lihat nanti, kalau 40 hari Riyadhah itu kita sedekah subuh terus, apa yang akan terjadi setelah itu. 4, ada keutamaan sholat 5 waktu, sholat wajib itu ada sesuatu yang dilakukan sama Allah itu diminta berulang-ulang setiap hari itu pasti fadilahnya gede banget itu. Kita doa minta apapun. Makanya Allah itu ngasih pesan ke kita itu, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Maka di sholat itu ayo dimaksimalkan. Sholat jangan Allahu Akbar. Ayo serius itu Allahu Akbar. Yakin bahwa saat ketika kita doa, terlebih lagi di sujud, kan waktu sujud itu kan waktu yang paling dekat dengan hamba dengan Robnya, maka doalah. Kalau ada doa dengan versi Al-Qur'annya dengan versi Al-Qur'an, kalau enggak dibatin pakai keinginan kita pas sujud. Enggak masalah itu. Silahkan. Nah, apa keutamaan-utamanya? Nanti dibaca sendiri ya, ada banyak banget keutamaan sholat. Hai orang yang beriman, rukuk sujudlah kamu sembah Rabbmu berbuat kebajikan supaya kamu dapat kemenangan. Yang mau menang siapa nih? Yang mau keterima SBMPTN siapa sih? Itu adalah orang yang menang. Yang mau kaya siapa nih? Yang mau soleh siapa nih? Yang mau pinter siapa nih? Gitu. Ayo kita geber pakai cara-caranya Allah dan Rasulullah SAW. Keutamaan sholat subuh dan dirikan sholat pada saat tergelincir matahari sampai gelap. Dirikanlah sholat subuh. Sungguhnya sholat subuh disaksikan malaikat. Nah, malaikat itu orang yang malaikat itu adalah makhluk yang sangat dekat dengan Allah. Di sini mau ibadah terus gitu. Salat yang paling berat dilakukan, sungguh salat yang paling berat dilakukan adalah bagi orang yang munafik adalah salat isya dan subuh. Sekiranya dia tahu keutamaan keduanya, niscaya mereka mendatanginya sambil merangkak. Bayang no. Apa yang membuat kamu itu datang sambil merangkak? Kasih 1 juta, kamu kan paling biasa-biasa aja lah. Gitu. Nah, sholat pun di awal waktu. Ingat di kesempatan yang lalu bahwa antara adzan dan iqomah itu adalah waktu yang mustajab juga buat doa. Ayo kita ubah gitu. Yang biasa-biasa kita datang sholat terlambat, kita datang di awal waktu. Adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang dulu, berangkat. Mak, aku sholat sih ya. Pak, sholat sih ya. Wih, ngopo ki bocah iki. Nah, Pak, ben keterima kuliah enggak apa-apa, enggak masalah gitu. Ben Allah ridha Pak, enggak masalah ya. Enggak apa-apa. Wong cara yang kita lakukan itu caranya Allah dan Rasul, bukan kita itu kedukun, bukan kita itu ngamalin sesuatu yang tidak ada dasarnya. Ya, tentang sholat tadi, ini nanti silakan boleh dibaca. Yang kelima, ikhtiar yang kelima adalah sholat duha. Mau 2, mau 4, mau 6, mau 8, semua ada fadilahnya masing-masing. Silahkan, ayo kita dawamkan. Salah satu pintu surga kan juga ada pintu duha kan. Kalau kamu susah banget untuk sholat malam, ayo duha jangan kelewat itu. Mau disuruh duha, ntar dulu Pak masih game dan lain-lain. Ayo tinggalkan dulu lah. Nanti dulu kalau kamu udah raih mimpimu, kamu mau apa aja, sebenarnya bisa. Tapi mending yang lebih bermanfaat lagi yang kita lakukan. Yang keenam, istighfar. Nah, ini kalau kamu pengen tahu fadilah istighfar, nanti coba lihat kisahnya Imam Ahmad Ibnu Hambal. Ada penjual roti nanti. Kisahnya sangat unik sekali dikisahkan di kitab itu. Rasulullah bersabda, siapa yang selalu beristighfar, minta ampunan dari Allah, niscaya Allah akan jadikan baginya kemudahan bagi setiap kesempitan, kesenangan bagi setiap kesedihan, dan kasih rezeki tanpa diduga olehnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya lebih dari 70 kali dalam sehari. Punjul Rasulullah saja yang alamin, yang sudah tidak ada dosanya lagi dalam sehari itu lebih dari 70 kali. Kita mau berapa kali?
Kalau yang biasa 70 kali sama Rasulullah, ya mepet-mepet, nah nggak apa-apa. Yang 1000 kali, wow, jauh lebih bagus lagi gitu. Nah, sampai nanti silakan searching kisahnya Imam Ahmad Ibnu Hambal dengan penjual roti. Itu kisah yang luar biasa sekali, fadilah luar biasa sekali. Ketika penjual roti itu istighfar, tidak ada satu keinginan pun yang tidak terwujud. Nah, ini ada Sayyidul Ikhtisar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala tiga mastata'tu dan seterusnya. Barang siapa membacanya di waktu siang dalam keadaan meyakini maknanya, kemudian meninggal pada hari itu, maka dia termasuk penduduk surga, termasuk malamnya juga. Gitu. Yang ketujuh, jangan tinggalkan sholat rawatib. Ini ada beberapa hadis dari Tirmizi dan Nasai, dan versinya juga dari hadis riwayat Muslim juga ada qobliyah sama ba'diyahnya ya. Nanti kita dawamkan di Riyadhah waktu hari ini. Oke. Ini terus yang ke-8 ada sholawat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang baca sholat kepadaku sekali, Allah akan beri balasan sholawat kepadanya 10 kali. Janganlah kamu jadikan kuburanku sebagai hari raya dan bacalah sholawat padaku. Sungguhnya bacaan sholawatmu akan sampai padaku di mana saja kamu berada. Nah, kalau kita lihat versi-versi sholawat, status yang lain mungkin pengen apa di sholawati, pengen apa, enggak masalah ya menurut saya. Selama niatnya lillahi ta'ala, tapi punya keinginan yang kita selipkan di situ gitu. Jadi, Pak gimana mau apa-apa di sholat-sholati hadisnya apa? Udah taklid dulu aja lah. Di situ ada hadis-hadis banyak, dipraktekkan, mudah-mudahan itu adalah suatu kebaikan. Kita nggak niat sesuatu yang jelek. Di hari Jumat diminta bersolawat. Bahkan di Al-Ahzab ayat 56, itu Allah sudah ngasih tahu bahwa sungguh Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Oke. Ini dari sholat. Orang yang paling berhak mendapat syafaatku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Riwayat Tirmizi. 9. Baca Quran. Silahkan yang mendawamkan one day one juz atau one day one lembar, apapun, tapi ayo istiqomah gitu. Sehari berapa kuatmu gitu. Kalau pengen geber, nanti rezekinya cepat datang, ayo dibanyakin. Jangan hanya 1 lembar, 2 lembar kayak 1 soft kayak. Setelah itu diwujudkan dalam 1 hari 1 juz, ayo nggak apa-apa itu. Dawamkan dalam keinginan kita punya keinginan besar, tapi kita juga punya usaha besar untuk mendekat sama Allah. Siapa yang baca 1 huruf dalam Al-Quran, baginya 1 kebaikan, dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan yang semisal. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Nah, ada yang sesuatu yang spesial diselipkan di dalam Al-Quran itu. Bahwa di Al-Baqarah 185 itu Allah bilang syahrul Ramadan alladzina unzila fihil Qur'anul hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ini bulan diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan selanjutnya. Dan ayat ini nyambung ke 186. Nah, ketika Allah turunkan Al-Qur'an, Allah itu minta 185 dikasih tahu bahwa Al-Quran itu turun di bulan Ramadan itu, maka lanjut ke 186-nya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hamba-hambaku tuh nyari aku tuh nang ndi Allah itu di mana? Maka jawabannya Allah adalah aku itu dekat. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah dia memenuhi segala perintahku loh. Ayo, hendaklah mereka beriman padaku agar mereka dalam keadaan yang dalam kebenaran. Nih nyambung 185 186. Nyambung ini. Kalau pengen dikabulkan gimana kata Allah itu? Maka hendaklah mereka itu penuhi segala perintahku. Ayo deket-deket semuanya. Maka sunah-sunah Rasul itu apa saja, ayo digeber nih. Kita punya keinginan kok kita santai-santai aja. Kita punya keinginan kok kita ngegame tok. Ngegame wae bendino. Coba ubah kita dengan sholawat, dengan istighfar, dengan Al-Quran, dengan kegiatan-kegiatan yang lain, hafal Quran misalkan.
Gimana itu dengan target kalian yang saat 3 tahun ini jadi jus 30 saja, jangan-jangan terlupa, jangan-jangan kelewat itu. Yang belum ayo dikeber gitu. Orang anak TPA aja 1 bulan nggak nyampe bisa 1 jus itu kecil, anak-anak kecil tuh. Kalian yang sudah gede-gede ayo tergerak, maju, berbuat. Oke. Dan yang ke-10 ini adalah amal soleh. Apapun itu. Ada yang sedekah, ada yang zikir, ada birrul walidain, ada sungguh-sungguh, ada yang bersegera, itu Al-Imran 133. Ada yang puasa, itu mau puasa Daud boleh, mau puasa Senin Kemis boleh, mau puasa apapun lah yang ada ini. Sebentar lagi nanti kita Ramadan, kita maksimalkan itu. Nah, semua persyaratan dan doa-doa yang insya Allah kita dawamkan dengan kegiatan ikhtiar langit ini, 10 kegiatan tadi, itu ada syarat dan ketentuannya. Apa itu? Kata Ustaz Yusuf Mansur adalah tinggalkan dosa-dosa besar. Kalau kata Ustaz Al-Hidayat, kalau ada orang yang berdosa itu, kita punya gelas itu, seperti kita punya tutup. Mau kasih air seberapapun banyak sama Allah dikasih air berapapun banyak, orang tutupnya kita ketutup dosa-dosa kita, maka hilangkan tutupnya dulu. Ini adalah syarat ketentuan. Hati-hati kalau yang kena ini, mungkin hidup kita akan susah terus. Kita bersihkan ayo sebagai orang yang beriman, kita ikhtiar dunia dan kita ikhtiar akhirat juga. Apa itu 10 dosa besar? Syirik, yang punya gaman dan lain-lain, yang kedukun, yang percaya ini itu tanpa ada syariatnya, jangan itu. 2, tinggalkan sholat. Siapa yang meninggalkan sholat ini bahaya, pasti Allah itu hukum. Hati-hati itu dosa besar. 3, durhaka sama orang tua. Coba cek sama orang tuanya gimana. Kalau biasanya sama orang tua nggak boso, sekarang coba bosa, Pak ngapunten nggih, Pak nyuwun izinnya kalau mau keluar Pak nyuwun izin. Bocah iki kok biasanya kok biasa wae kok ngomong sak penake saiki kok dadi halus men gitu. Ayo kita ubah gitu. 4, zina dan yang mendekatinya. Ayo pacaran siapapun itu. Nggak akan dapat berkah, kita mau nyari keberkahan, kita mau nyari sesuatu yang baik dengan jalan yang jelek. Tinggalkan daripada suatu saat nanti kalian ketimpa bukan azab ya, tapi hukuman sama Allah. Janganlah. Harta haram, rezeki haram, tinggalin. Kalau yang punya minuman keras, mabuk-mabukan, no. Kayaknya juga anak-anak juga no ya. Memutus tali silaturahmi, hati-hati ini. Baik dengan gurunya, dengan kawannya, mungkin pernah jodohan dan lain-lain. Dengan guru mungkin pernah dimarahin dan lain-lain. Ayo toh. Kalau zamannya Pak Kholis dulu, pasti pada saat pada saat mau ujian pasti kita semuanya keliling minta maaf Pak, minta ridhonya Pak, minta doanya Pak, ini yang lain-lain. Jangan sampai kita putus silaturahim terlebih dekat dengan yang dekat-dekat, yang orang tua, saudara orang tuanya, sepupu dan yang lain-lain. Ayo kita sambung silaturahim. 8, bohong dan saksi palsu, hati-hati. Yang pernah pada suatu saat bohong, misalkan bohong sama Pak Kholis, Pak saya seharusnya dulu beli ini, saya nggak bilang Bapak, Pak dulu sebenarnya yang ketut di kelas itu saya nggak bilang Bapak, saya bohong Pak, saya minta maaf Pak, mohon dimaafkan dan mohon doanya Pak. Saksi palsu, ada orang yang bersih, siapa sih ngentut, siapa sih, ataupun apapun itu, Pak bukan saya Pak, atau mesti dia Pak, padahal bukan dia. Saksi palsu ini juga termasuk 10 dosa besar. Kikir, pelit, dan bergunjing. Hati-hati, kebanyakan memang cewek, tapi cowok juga kalau kumpul-kumpul mesti bergunjing juga. Hilangkan tutup kita supaya Allah itu ridho ngasih rezeki nikmat kita yang banyak. Gitu ya. Itu sekilas dari Pak Kholis. Pak Kholis itu sebenarnya mikir gimana ini anak-anak mau kasih apa nih, kasih pelajaran kalau tidak masuk lagi dan yang lain-lain. Mudah-mudahan ini juga salah satu ikhtiar kita, bahkan menjadi ikhtiar utama dalam meraih kehidupan ke depannya. Jangan khawatir bahwa kalian yang saat ini terpentok oleh keadaan, nggak punya uang, orang tua kok nggak dukung, otak kok diajak berpikir nggak bisa dan yang lain-lain. Kita punya Allah, kita sampaikan keinginan Allah,
kita ikhtiar semaksimal mungkin, kita doa sama Allah dengan fadilah-fadilah apapun keadaannya, apapun wujud dari ibadah-ibadahnya, kita usahakan yang terbaik. Termasuk kita dalamkan juga bahwa belajar itu juga ibadah. Berusaha yang baik juga ibadah, berbuat baik dengan siapapun juga itu ibadah. Maka ayo kerjakan dengan semaksimal mungkin, mudah-mudahan Allah ridho, mudah-mudahan insya Allah nasib anak-anak juga akan berubah. Saya cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.